Hai guys, di video kali ini saya mau berbagi bagaimana cara instalasi WordPress untuk pemula. Pertama, pastikan di komputer kalian sudah terinstall Xampp dan juga browser. Untuk linknya nanti aku cantumkan di deskripsi. Jika sudah terinstall untuk Xampp dan browsernya, silahkan kalian masuk ke dalam situs WordPress, situs officialnya, yaitu wordpress.org. wordpress.org untuk mendownload source yang akan digunakan. Nah, kalian bisa langsung pilih Get WordPress yang ada di bagian kanan atas. Kemudian akan dialihkan ke halaman download. Nah, di sini kalian bisa klik satu kali untuk mendownload source WordPress atau CMS WordPress-nya. Di sini saya sudah pernah mendownload. Tunggu sampai proses downloadnya selesai. Jika filenya sudah terdownload, kemudian kita langsung masuk ke file yang tadi sudah terunduh. Kemudian kalian ekstrak file tersebut dengan cara klik kanan, kemudian pilih ekstrakir saja. Nah, jika filenya sudah diekstrak, maka akan tampil file dengan nama WordPress. Nah, ini kalian bisa rename saja untuk foldernya sesuai dengan project yang akan kalian buat. Di sini saya akan mencontohkan, saya ketik saja latihan. Kemudian jika sudah diganti namanya, kalian bisa langsung copy atau cut saja. Ini saya cut. Lalu kalian masuk ke dalam Xampp, folder Xampp, di mana kalian meletakkannya. Kemudian cari htdocs, lalu pastekan di dalamnya. Tunggu sampai proses pemindahan selesai. Nah, jika sudah dipindahkan ke dalam htdocs, kalian bisa langsung aktifkan Xampp yang sudah kalian install di komputer kalian. Di sini untuk pengaktifannya saya menggunakan CMD dan software tersebut saya install di directory D, lalu foldernya Xampp, lalu untuk softwarenya Xampp Control. Pilih yes. Nah, maka akan tampil kontrol panel untuk Xampp-nya. Nah, di sini yang perlu kalian aktifkan adalah Apache dan MySQL-nya saja. Untuk yang lainnya bisa diabaikan saja. Untuk Apache ini fungsinya nanti browser bisa menerjemahkan source code PHP. Jadi untuk membaca file PHP, kita diwajibkan untuk mengaktifkan Apache-nya. Sedangkan MySQL ini adalah database yang akan digunakan. Jadi pastikan dua
dua fitur ini aktif, Apache dan MySQL. Lalu kita bisa langsung minimize, kita buka browser saja, kita lakukan pengetesan. Kita ketik localhost, dan pastikan di bagian logonya akan tampil seperti ini, logo X berwarna oranye, lalu klik enter. Nah, jika tampil seperti ini atau dashboard dari Xampp, ini menandakan bahwa Xampp tersebut sudah aktif dan siap digunakan. Kita lanjutkan ke proses instalasi. Kita masuk ke PHP localhost/php-myadmin. Kemudian enter. Kita masuk ke dalam pengelolaan database. Kita buat dulu database yang akan digunakan untuk WordPress-nya. Caranya kita pilih, setelah masuk ke php-myadmin, kita pilih tombol baru atau new. Ini sesuai bahasa yang digunakan saja. Klik tombol baru. Kemudian di sini kalian bisa mengisi nama database yang digunakan. Ini bebas saja atau disesuaikan dengan project yang kalian buat. Sebagai contoh, saya isi latihan. Kemudian klik tombol buat. Nah, di sini di bagian kiri, database dengan nama latihan berhasil dibuat. Selanjutnya, kita masuk ke konfigurasi WordPress-nya atau menghubungkan antara database yang kita buat dengan CMS WordPress. Jadi kalian tidak perlu membuat tabel lalu mengkoneksikan PHP dengan database, itu tidak perlu. Karena di WordPress tersebut nanti otomatis akan dibuatkan. Kita kembali ke htdoc. Lalu kita masuk ke dalam folder WordPress yang tadi sudah kita rename. Lalu kita cari wp config strip sample. Nah, ini fungsinya nanti sebagai script untuk menghubungkan database dan juga untuk WordPress-nya ini. Kita rename saja. Untuk sampelnya bisa kita hapus. Jadi nanti namanya wp-strip-config.php. Seperti ini. Kemudian kita buka dengan text editor yang kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan Notepad++ saja biar ringan. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Kita scroll ke bawah sedikit. Nah, di sini ada define dbname. Ini nanti kita masukkan nama database yang ada di php-myadmin dengan nama latihan. Langsung saja kita ketik latihan. Kemudian untuk db user, ini adalah user atau akun yang otomatis dibuatkan ketika kalian menginstal Xampp. Untuk defaultnya yaitu root. Untuk password database-nya ini bisa dikosongkan saja seperti ini. Nah, untuk konfigurasinya cukup seperti ini saja. Kemudian ctrl save as atau bisa diklik tombol save untuk menyimpannya. Jika sudah, kita bisa langsung instalasi WordPress. Caranya dengan mengakses localhost / atau / nama file kalian. Tadi saya beri nama latihan. Jadi di dalam URL-nya saya ketikkan localhost / latihan. Kemudian enter. Lalu tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, karena proses instalasinya cukup memakan waktu, jadi tadi saya skip langsung. Nah, untuk tampilan instalasi awalnya seperti ini.
Ini kalian bisa memilih bahasa yang akan digunakan. Ada bahasa Inggris dan bahasa lainnya. Akan saya pilih bahasa Indonesia saja biar mempermudah. Lalu klik lanjutkan. Kemudian di sini kita diminta untuk mengisi informasi dari situs. Nah, di sini ada judul situs, nama pengguna, fungsinya nanti sebagai user untuk mengupdate konten di dalam WordPress. Tentunya kalau ada akun, sudah pastinya ada passwordnya. Lalu email ini opsional, bisa diisi atau tidak. Untuk judul situsnya, saya isikan latihan. Nama penggunanya saya isi Nayantaka. Untuk sandinya, untuk mempermudah, saya isikan admin 123. Nah, ini di sini ada keterangannya very weak, yaitu sandinya lemah. Itu kalau bisa, kalian isi dengan sandi yang lumayan susah untuk ditebak atau keterangannya nanti strong. Contohnya seperti ini. Ini fungsinya agar nanti ketika website kalian online itu tidak mudah ditebak oleh orang atau hacker. Seperti itu. Karena ini latihan, jadi akan saya isi admin 123 saja untuk mempermudah. Kemudian kita checklist, setujui penggunaan sandi yang lemah. Untuk emailnya saya isikan Nayan titik. Seperti ini. Kemudian jika form tersebut sudah diisi semua, klik tombol install WordPress. Tunggu sampai proses instalasinya selesai. Nah, di sini kita sudah berhasil menginstal WordPress. Saatnya kita coba masuk ke dalam administrator atau dashboardnya. Klik log masuk. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan nama pengguna atau alamat email. Nah, untuk nama penggunanya saya isikan Nayantaka. Untuk passwordnya tadi admin 123. Nah, seperti ini. Kemudian klik log masuk. Nah, kita sudah masuk ke dalam dashboard. Dan ini adalah tutorial untuk instalasi WordPress untuk pemula. Untuk tampilannya seperti ini. Nah, di sini kita sudah selesai untuk instalasi. Apabila kita ingin melihat tampilan website home-nya, kita bisa masuk ke bagian kiri. Di sini ada tombol latihan. Ini sesuai nama situs kita. Kemudian ada kunjungi situs. Nah, kita bisa melihat situs default atau tampilan awal ketika kita menginstal WordPress. Tampilannya seperti ini, masih sederhana. Ada dummy artikel. Nah, untuk instalasi WordPress pemula, mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video saya. Maaf apabila penjelasan saya terlalu cepat atau terlalu lambat. Terima kasih sudah menonton video ini.